Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum anak-anak mengikuti ibadah online, ada beberapa panduan yang bisa diperhatikan. Yang pertama, persiapkan anak. Di dalam mengikuti ibadah online, anak-anak tidak boleh sambil makan, bermain, atau yang lain-lainnya. Yang kedua, anak mengikuti teladan orang tua. Jadi orang tua ikut ibadah juga ya, dan harus mengikutinya dengan antusias. Yang ketiga, tanyakan apa yang anak dapat dari ibadah online yang diikuti. Orang tua bisa memberi penjelasan tambahan supaya anak-anak bisa memahami pesan Tuhan dengan lebih mendalam. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini Miss Christine bisa kembali menyapa kalian dalam kebaktian anak-anak online. Adik-adik, kita sudah mengalami banyak sekali berkat Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan melalui lagu yang akan kita nyanyikan pagi hari ini. Mari kita bernyanyi dengan penuh sukacita. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba waktunya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahannya bisa dititipkan kepada Papa dan Mama. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur bisa memuji Engkau pada pagi hari ini. Sekarang kami akan berikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepada Tuhan berkenan bagi Tuhan dan dapat menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan satu lagu lagi. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan memberkati adik-adik semua.
memuji Tuhan bersama-sama, bersukacita, memberikan persembahan, dan tiba saatnya untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, meninggikan nama Tuhan. Demikian kami juga sudah memberikan persembahan. Dan pada saatnya ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, supaya kami boleh mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ini kita akan bercerita tentang anak yang hilang, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Dan ayat hafalannya Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Sekali lagi ya. Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri yang mengasihi kamu. Di sebuah kota tinggallah seorang bapak dengan 2 orang anaknya. Nah ini ya, ada 2 bapak dan 2 orang anaknya. Nah adik-adik semua, bapak ini sangat kaya sekali. Rumahnya besar dan indah. Halamannya luas sekali, di mana banyak pohon-pohon dan buah-buahan yang ada di sekitar rumah bapak. Juga bunga-bunga yang sangat indah. Ia juga memiliki banyak pembantu untuk memasak, untuk membersihkan rumah, memelihara kebun, dan merawat ternak-ternaknya. Bapak ini ya, 2 orang anak ini, si sulung dan si bungsu. Bapak ini sangat mengasihi mereka ya. Jadi bapak ini ya sangat mengasihi anak-anaknya. Anaknya laki-laki semua. Kemudian bapak ini bilang kepada kedua anaknya, anak-anakku sayang, semua milik harta yang ada di rumah ini, termasuk pembantu, termasuk ternak, semuanya adalah milik kalian berdua. Tetapi adik-adik, pada suatu hari anaknya yang bungsu, nah ini ya, anak yang bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak, aku minta kekayaan yang akan menjadi milikku." Ternyata si bungsu ini ingin meminta jatahnya, meminta harta kekayaan yang diberikan oleh ayahnya. Lalu bapak ini sangat terkejut. Si bungsu bilang demikian, "Untuk apa anakku? Bukankah segala sesuatu sudah tersedia di sini?" Kata bapak itu. "Aku tidak mau tinggal di sini lagi, ayah. Aku akan pergi dan melakukan apa yang aku inginkan," kata si bungsu. Mendengar itu bapaknya sangat sedih sekali adik-adik. Tetapi ia mengasihinya, ia memberikan apa yang si bungsu inginkan dan dia minta. Si bungsu ini lalu menerima kekayaan yang daripada bapak yang sangat kaya ini. Lalu si bungsu ini dia pergi, ya. Dia pergi dengan membawa banyak uang adik-adik. Semua hartanya termasuk jatah ternaknya, termasuk jatah tanah ya, kebunnya mungkin ada, dijual oleh si bungsu. Lalu dia hanya membawa uang saja, tapi uangnya sangat banyak sekali. Lalu dia berpamitan sama ayahnya, "Ayah, aku mau pergi dan aku mau berpesta
Aku mau pergi jauh sekali, kata si bungsu. Lalu si bungsu berpamitan dengan ayahnya. Setelah itu, ia membawa uang yang sangat banyak dan meninggalkan bapaknya. Ya, dia berpamitan dada-dada ya adik-adik. Dadah bapak, selamat tinggal bapak. Bapak ini ya sangat sedih adik-adik. Kenapa si bungsu meninggalkan ayahnya? Meninggalkan ia yang mengasihinya. Bapak ini melepas si bungsu dengan hati yang sangat sedih. Lalu si bungsu berjalan ya dengan senang hati dan gembira. Berjalan terus meninggalkan rumahnya dan meninggalkan ayahnya. Akhirnya sampailah ia di suatu kota. Dia sudah sampai di kota yang sangat besar ya. Di sana dia mempunyai teman yang banyak. Tetapi apa yang terjadi adik-adik semua? Di sana dia berfoya-foya dengan teman-teman barunya. Minum dan mabuk-mabukan. Nah adik-adik, ini tidak perlu dicontoh ya. Nah, ini perbuatan yang tidak baiknya. Mereka selalu ingin berpesta pora dengan uang si bungsu yang sudah dipunyainya, yang sangat banyak. Nah, satu kali adik-adik, setelah ya beberapa hari, mungkin berbulan-bulan, si bungsu ini kehabisan uang. Apa yang terjadi? Karena kehabisan uang, dia tidak bisa makan seperti dulu lagi. Tidak bisa berpesta pora karena uangnya habis. Lalu dia mencari teman-temannya yang dulu diajak berpesta pora. Lalu dia datang. Temanku, sekarang aku sudah tidak punya uang lagi, kata si bungsu. Aku ingin minta sedikit uang dari kamu supaya saya bisa membeli makanan dan minuman. Tetapi apa jawab mereka, adik-adik semua? Mereka tidak mau memberi sepeser pun kepada si bungsu yang sudah jadi miskin, sudah tidak punya apa-apa. Lalu si bungsu ini bingung adik-adik. Dia mau kemana? Perutnya lapar. Dia tidak bisa makan, tidak bisa minum pun dia tidak bisa. Akhirnya tibalah dia di satu rumah. Nah, rumah itu ada mempunyai banyak sekali ternak babi, ya. Nah, di sana lalu dia berkata kepada tuan yang mempunyai ternak babi tersebut, "Tuanku, bolehkah saya menjadi penjaga babi yang dipunyai tuanku?" "Iya boleh, kamu boleh." Ya. Nah akhirnya adik-adik, si bungsu ini ya, dia tubuhnya jadi kurus ya. Lalu dia apa? Dia menjadi penjaga babi. Nah makan pun ya, dia tidak makan roti seperti biasanya ya. Tapi dia makan apa adik-adik? Dia makan ampas atau makan makanan babi yang diberikan oleh babi. Lalu dia berpikir demikian, seandainya aku tidak pergi dari rumah ayahku, mungkin aku tidak jadi begini. Aku di sini kelaparan, sedangkan di rumah bapakku yang di sana banyak makanan. Saya mau makan enak, tinggal perintah sama pembantu. Tetapi di sini saya sangat kelaparan. Bagaimana caranya ya supaya apakah aku boleh kembali ke sana lagi dan meminta kepada Bapak supaya aku diperbolehkan untuk tinggal di sana lagi? Nah, setelah berpikir demikian ya, akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Akhirnya si bungsu berdiri, dia lalu pergi ke rumahnya. Dia berjalan sangat jauh dari kota di mana dia menjadi penjaga babi, dia berpoya-poya, lalu dia ingin pulang kembali ke rumahnya. Nah adik-adik, setiap hari bapaknya selalu menunggu kedatangan si bungsu. Dia tengok-tengok ya, siapa tahu si bungsu pulang. Nah adik-adik, hari itu hari yang sangat bahagia. Waktu itu tiba-tiba bapaknya itu melihat si bungsu dari jauh. Nah, itu apakah si bungsu ya? Tapi kok dia
jadi kurus begitu, pakaiannya jelek. Apakah dia itu benar si bungsu ya? Lalu si bungsu ini adik-adik, dia berlari kepada ayahnya, lalu dia memeluk ayahnya. Dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, Bapak, saya minta maaf. Saya ingin kembali ke rumah ini. Saya minta ampun kepada ayah. Saya menyesal telah meninggalkan ayah dan saya menyesal. Saya di sini saya kelaparan di sana. Teman-teman saya yang dulunya saya kasih uang untuk berpesta sekarang meninggalkan aku. Aku tidak punya teman lagi, ayah." Ayahnya sangat senang adik-adik. Dia memeluk anaknya. Anaknya yang hilang kini bertemu kembali dengan ayahnya, dan si ayah ini sangat senang sekali. Lalu anak ini si bungsu dipeluk dengan sangat erat, dan ayahnya berkata, "Anakku, tinggallah di sini lagi karena di sini adalah rumahmu," kata ayahnya. Wah, anak-anak, si bungsu merasa sangat senang sekali. Dia menyesal apa yang dia lakukan. Dia berpoya-poya, dia tidak menurut nasihat ayah atau bapaknya, tapi dia hanya menginginkan keinginannya sendiri. Nah, adik-adik semua, setelah itu ayahnya memanggil pembantunya, ya, disuruh apa? Disuruh menggantikan pakaian si bungsu yang sudah compang-camping, sudah sobek-sobek, suruh mengganti jubah yang baru, dan ayahnya ini menyuruh para pembantunya untuk masak yang enak-enak. Supaya apa? Untuk menyambut anaknya yang sudah hilang dan kini kembali lagi. Nah, setelah itu apa yang terjadi dengan si sulung? Si sulung berkata kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah memberikan pesta, mengadakan pesta untuk si bungsu yang sudah meninggalkan kita?" Lalu si ayah ini memberikan pengertian kepada si sulung, "Anakku, di sini semuanya harta ini sudah jadi milikmu. Sekarang si bungsu sudah tidak punya apa-apa lagi, tetapi dia adalah adikmu, dia adalah saudaramu. Kita mengasihi dia, kita menyayangi dia. Dia sudah menyesal, ya, dan dia sudah minta ampun kepada ayah. Nah, sekarang mari kita akan tinggal bersama-sama lagi. Ayah, kamu, dan si bungsu. Kita tinggal bersama-sama dengan sukacita. Kita tinggal bersama-sama dengan gembira." Nah, adik semua, seperti cerita tadi bahwa si bungsu meninggalkan ayahnya. Kalau demikian juga dengan kehidupan kita semua. Kalau kita, ya, saya, adik-adik semua di rumah, meninggalkan Bapa di surga, jauh dari, kita tidak sekolah minggu lagi, kita tidak kebaktian lagi, kita tidak berdoa, kita tidak pernah lagi memuji Tuhan, betapa sedihnya Tuhan yang ada di surga. Dia sangat sedih kalau kita meninggalkan dia. Tapi Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu adik-adik semua, marilah kita jangan sekali-sekali seperti si bungsu tadi, ya, meninggalkan ayahnya. Tetapi mari kita akan tetap, ya, selalu berdoa kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, dan jangan lupa kita selalu sekolah minggu beribadah online, ya. Karena apa? Tuhan mengasihi kita, seperti ayat hafalan tadi, ya. Tuhan Yesus, ya, Bapa di surga yang mengasihi kita. Oke adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan ucap syukur pada Tuhan. Tuhan telah memberkati kita dari awal hingga akhirnya saat ini. Kita akan berdoa lebih dulu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seperti Tuhan, ajari kami Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu memuji nama Tuhan. Kami selalu Tuhan beribadah kepada Tuhan. Biarlah
supaya kami tidak meninggalkan Engkau, tetapi kami tetap mengiring Engkau sampai kami bertemu lagi kepadamu Tuhan, dan kami punya rumah di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapa, kami semua yang ada di rumah, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati guru sekolah minggu, memberkati para orang tua, dan memberkati tim screaming ya Bapak yang telah membantu kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Bapa doa ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, terima kasih adik-adik sudah beribadah online pada pagi hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di dalam minggu depan dalam cerita-cerita yang lain juga. Terima kasih dan Yesus memberkati. Shalom.